Halo semua, aku Cynthia, teman belajar konselingmu. Nah, hari ini Cynthia bakal mencoba menjelaskan nih, apa sih perkembangan moral itu. Yang pertama adalah perkembangan moral sendiri adalah didefinisikan sebagai proses di mana individu belajar untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengembangkan nilai-nilai dan prinsip etika yang memandu perilaku mereka. Perkembangan moral sendiri dianggap penting karena dalam konteks interaksi sosial dan pengambilan keputusan, moral sangat berpengaruh bagi keduanya. Nah, selanjutnya apa sih peran perkembangan moral sendiri? Perkembangan moral sendiri adalah seperti yang dijelaskan tadi, di mana proses di mana individu belajar untuk membedakan antara benar dan salah, sehingga perkembangan moral memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan diri seorang individu, di mana perkembangan moral membantu individu membangun identitas diri mereka. Melalui proses ini, mereka belajar tentang nilai-nilai yang penting bagi mereka dan bagaimana nilai-nilai tersebut berhubungan dengan tindakan dan keputusan yang mereka buat. Perkembangan moral memberikan individu kemampuan untuk membuat keputusan yang etis, melibatkan pertimbangan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain, serta memahami tanggung jawab yang datang dengan keputusan tersebut. Moralitas juga berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Individu yang memiliki perkembangan moral yang baik cenderung lebih empatik dan menghargai orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, yang semuanya penting untuk interaksi sosial yang positif. Dan juga tak lupa bahwa perkembangan moral juga berkontribusi pada kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan dan emosi mereka. Hal ini tentu saja penting untuk menghindari perilaku impulsif yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, dalam perkembangan moral terdapat beberapa teori yang bisa menjadi landasan dalam perkembangan moral. Yang pertama adalah teori Lawrence Kohlberg yang menjelaskan perkembangan moral melalui 6 tahapan yang dikelompokkan dalam 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah prakonvensional, di mana moralitas ditentukan oleh konsekuensi langsung dari tindakan. Tahap pertama, kepatuhan dan hukuman. Tahap kedua adalah kepentingan pribadi. Yang kedua adalah tingkat konvensional, di mana moralitas ditentukan oleh norma sosial dan harapan. Tahap ketiga dalam tingkat ini, dalam teori ini adalah hubungan interpersonal, dan tahap keempat adalah hukum dan ketertiban. Tingkatan ketiga adalah pasca konvensional, di mana moralitas ditentukan oleh prinsip etika yang lebih tinggi dan kesadaran sosial, di mana tahap selanjutnya adalah kontrak sosial dan prinsip universal. Yang kedua adalah teori Carl Gilligan yang menyediakan perspektif alternatif dengan menekankan pentingnya hubungan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan moral, terutama hal ini dalam konteks gender. Yang ketiga adalah teori Jean Piaget yang menjelaskan perkembangan moral sebagai proses kognitif yang melibatkan pemahaman tentang aturan dan keadilan. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan moral? Perkembangan moral tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, di mana peran orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan memberikan contoh perilaku yang baik. Kita tentu tahu bahwa keluarga adalah pembelajaran pertama, atau kita sering mendengar bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ini tentu saja berpengaruh terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan oleh orang tua dan juga lingkungan keluarga. Yang kedua ada teman sebaya, di mana teman sebaya adalah teman sepermainan yang sering berinteraksi dengan individu setelah keluarga, di mana teman sebaya ini juga memiliki andil dalam membentuk norma dan nilai moral, terutama selama masa remaja, di mana kita tahu pada masa remaja anak akan berusaha mencoba jati dirinya yang sesuai, dan itu sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Kemudian
Faktor lainnya adalah budaya dan masyarakat. Bagaimana norma dan budaya mempengaruhi pemahaman individu tentang moralitas, perkembang budaya yang berkembang, kebudayaan, ritual-ritual yang sering terjadi di masyarakat itu sangat mempengaruhi bagaimana moral anak-anak itu terbentuk seperti itu. Selanjutnya, perkembangan moral di berbagai usia. Usia yang pertama ada usia dini, bagaimana anak-anak mulai memahami konsep dasar tentang baik dan buruk melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pada tahap ini juga pemahaman konsep ini berdasarkan oleh pengajaran yang dilakukan oleh orang tua dan juga keluarga, di mana anak pengetahuannya pada masa ini sangat berpengaruh oleh pengajaran yang dilakukan di dalam keluarga. Lalu perkembangan yang kedua pada masa usia sekolah, di mana perkembangan pemahaman tentang keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial itu sudah mulai diterima lebih luas, karena ketika di usia sekolah akan ada guru yang mengajarkan pengajian lebih lanjut mengenai pemahaman tentang moral. Selanjutnya pada masa remaja adalah ketika anak dihadapkan langsung dengan tantangan-tantangan yang mengharuskan dia bisa memilih nilai-nilai moral dan identitas diri, serta pengaruh kelompok sebaya, di mana remaja dituntut bisa mengaplikasikan moral-moral yang telah dipelajari dari entah itu dari keluarga maupun dari guru. Nah, selanjutnya teman-teman, Cynthia akan mencoba mereview 4 jurnal psikologi perkembangan mengenai yang berkaitan tentang perkembangan moral. Nah, jurnal yang pertama ada dari Bestari Laya dan kawan-kawan yang berjudul Pendekatan Konseling Behavior terhadap Perkembangan Moral Siswa. Pola asuh otoriter adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua agar anak tunduk dan patuh. Orang tua memiliki pola asuh otoriter bersikap memaksa, keras, dan kaku, di mana orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, pola asuh otoriter ini juga sering kita sebut dengan pola asuh strict parent. Banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa pola asuh otoriter ini menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Namun, ada juga dampak positif yang bisa diambil terhadap perkembangan moral anak. Pola asuh otoriter juga memberikan dampak positif pada perilaku anak jika aturan yang dibuat orang tua bersifat wajib dilaksanakan, seperti contohnya adalah sholat. Anak akan rajin beribadah dan sopan serta taat kepada orang tua. Pola asuh otoriter juga berdampak negatif jika orang tua terlalu menekankan anak sehingga menjadi keras kepala, susah diatur, serta tidak taat kepada orang tua. Hal ini disebabkan karena anak merasa dibatasi kebebasannya, dipaksa, dan menghukum anak jika salah, sehingga anak melampiaskan perasaan-perasaannya dengan tindakan sesuai keinginannya. Maka diharapkan orang tua bisa menerapkan pola asuh yang baik sesuai dengan kebutuhan anak agar perkembangan anak dapat berkembang dengan baik, terutama pada aspek perkembangan moral anak. Nah, jurnal yang ketiga ada dari Mardi Fitri dan Naima yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral pada Anak Usia Dini. Perkembangan moral anak usia dini merupakan hal yang perlu untuk diketahui secara mendalam bagi praktisi atau pemerhati pendidikan anak berusia dini, di mana anak berusia dini merupakan aset berharga untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan agar dapat memahami faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral anak usia dini, di mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data yang digunakan merupakan sumber dari literatur yang berkaitan dengan perkembangan moral anak usia dini, yakni berupa artikel-artikel, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang membahas tema ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggunakan metode mereduksi data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan moralitas anak yang berusia dini dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor tersebut dapat berupa keadaan situasi lingkungan, konteks individu atau kepribadian, serta konteks sosial dan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam masyarakat.
Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya peran orang tua dan atau pendidik yang memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral anak, agar dapat membimbing para anak untuk membantu berperilaku moral yang baik pada masa mendatang. Jurnal yang terakhir dari Laila Maharani yang berjudul Perkembangan Moral pada Anak. Laila menginginkan penelitian ini agar bisa meninjau perkembangan moral pada anak. Pada sikap dan perilaku moral tersirat nilai-nilai yang dianut berkaitan dengan nilai mengenai sesuatu yang dikatakan baik dan benar, patut dan seharusnya terjadi. Yang menjadi persoalannya, mengapa sikap perkembangan moral pada anak saat ini semakin memprihatinkan? Sebagian besar diteruskan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan seumur hidup. Tetapi ada juga yang berubah atau bergeser karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Model ini diharapkan menjadi suatu mekanisme kita sebagai orang tua, guru, maupun masyarakat perlu memahami perkembangan sikap moral agar dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap moral yang dikehendaki. Mendidik peserta didik menjadi anak yang baik dan bersifat moral secara baik dan benar. Nah, itu aja yang bisa Cynthia jelaskan mengenai perkembangan moral. See you in next video. Bye-bye.